Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan di video kali ini gue bakalan lanjutin alur session 7, 8, dan 9 nya ya. Dan buat kalian yang baru aja gabung di channel gue, kalian bisa cek channelnya, kalian bisa cek playlist di channelnya. Dan kalian bakalan temuin session-session sebelumnya yang pernah gue upload dan episode-episode sebelumnya secara berurutan di sana ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Feng Qing'er akan menggeledah Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah, silahkan saja," ucap dari Xiaoyan. Ekspresi khawatir muncul di mata Feng Zunze. Dia menatap Xiaoyan dan bertanya, "Apakah tidak apa-apa?" tanya dari Feng Zunze. Xiaoyan lalu mengangguk dan berkata, "Feng Tua, tenang saja. Aku telah melihat banyak trik kecil untuk menuduh. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan bagiku," ucap dari Xiaoyan. Feng Qing'er lalu berkata, "Jika aku menemukannya, kamu pasti akan menerima konsekuensinya," ucap dari Feng Qing'er. "Jika kamu tidak menemukan apapun, kamu harus meminta maaf kepadaku di depan umum," ucap dari Xiaoyan. Feng Qing'er segera menggigit jarinya. Tetesan darah merah keluar dan melayang di depannya. Darah itu samar-samar memancarkan cahaya aneh. Jari Feng Qing'er mengendalikan tetesan darah itu untuk membentuk segel misterius. Dan dengan lambaian tangannya, segel itu berhenti di atas kepala Xiaoyan. Kilauan berwarna merah melingkar dan perlahan melilit tubuh Xiaoyan. Cahaya berwarna merah itu perlahan memindai tubuh dari Xiaoyan. Cahaya berwarna merah beberapa kali memindai cincin di tangan Xiaoyan. Tetapi tidak ada tanda-tanda yang muncul. Hal ini menyebabkan wajah Feng Qing'er berubah. Xiaoyan lalu bertanya, "Nona Feng, apakah kamu menemukan sesuatu?" tanya dari Xiaoyan. Feng Qing'er lalu berkata, "Di mana kamu menyembunyikan darah esensi Fini kuno?" tanya dari Feng Qing'er. Mendengar itu Feng Zunze lalu berkata, "Feng Qing'er, jangan seenaknya. Jika kamu terus membuat masalah, jangan salahkan aku karena tidak peduli kepada suku Hyphen Demon Phoenix," ucap dari Feng Zunze. Lei Zunze di samping Feng Zunze lalu berkata, "Qing'er, kamu mungkin salah paham," ucap dari Lei Zunze. Feng Qing'er lalu berkata, "Tapi..." Lei Zunze lalu menggelengkan kepalanya. Feng Qing'er lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Aku tidak akan mengabaikan masalah ini," ucap dari Feng Qing'er. Xiaoyan tersenyum dan dia lalu berkata, "Nona Feng Qing'er sepertinya melupakan sesuatu ya," ucap dari Xiaoyan. Wajah Feng Qing'er berubah, tangannya terkepal. Dia lalu berkata, "Maaf," ucap dari Feng Qing'er. Xiaoyan tersenyum. Dia segera mundur ke belakang Feng Zunze. Feng Zunze lalu berkata, "Hasil pertandingan sudah diketahui. Menurut kesepakatan kita sebelumnya, dendam di antara Xiaoyan dan Papilion Angin Petir akan dihapus setelah ini," ucap dari Feng Zunze. Lei Zunze lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Jika gerakan 3000 petir dibocorkan olehmu, aku akan membunuhmu," ucap dari Lei Zunze. Xiaoyan lalu menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Lei Zunze, percayalah kepadaku," ucap dari Xiaoyan. Feng Zunze lalu berkata, "Lei Zunze, kamu benar-benar murah hati ya. Kemungkinan pertemuan besar 4 papilion akan sulit untuk dilanjutkan. Tampaknya tempat pemimpin musim ini masih dipertahankan di tangan Papilion Petir Angin," ucap dari Feng Zunze. Ekspresi Lei Zunze menjadi sedikit lebih hangat ketika dia mendengar kata-kata itu dari Feng Zunze. Xian Zunze dan Huang Quan Zunze hanya bisa menganggukkan kepalanya saat ini. Feng Zunze kembali berkata, "Karena pertemuan besar sudah selesai, aku akan segera pergi. Aku akan datang berkunjung jika punya waktu lain kali," ucap dari Feng Zunze. Feng Zunze melambaikan tangannya. Angin liar bertiup di sekelilingnya. Segera energi afinitas angin di sekitaran mulai berkumpul dan membentuk elang angin yang sangat besar. Feng Zunze lalu berkata, "Ayo kita pergi." Mu Qingluan, Lin Yan, dan Xiaoyan ikut melompat ke elang besar itu. Mereka pun segera pergi. Setelah para Zunze pergi, yang lainnya pun ikut pergi. Lei Zunze bertanya kepada Feng Qing'er, "Apakah kamu yakin merasakan darah esensi Fini kuno darinya?" Tanya dari Lei Zunze.
Feng Qing'er lalu berkata, aku sangat yakin, tetapi tidak tahu kenapa aku tidak dapat menemukannya, ucap dari Feng Qing'er. Kamu harus kembali dan melaporkan masalah ini ke suku Hyphen Demon Phoenix. Pada saat itu para ahli dari klanmu pasti akan turun tangan untuk menangkap Xiaoyan, ucap dari Lei Junzhe. Feng Qing'er lalu mengangguk. Sementara itu di langit di belakang elang duduk beberapa sosok. Xiaoyan ada di antara mereka. Xiaoyan duduk bersila. Nyala api hijau giok keluar dari tangannya. Melihat itu Feng Junzhe lalu berkata, apa itu? Tanya dari Feng Junzhe. Xiaoyan tidak menjawab. Matanya menatap tajam ke api yang menyala di tangannya. Tetesan darah hijau merah bercampur di dalam nyala api. Darah ini mengandung riak energi yang mengejutkan dan perlahan dipaksa keluar. Melihat itu Feng Junzhe, Mu Qingluan, dan Lin Yan terkejut. Xiaoyan telah menyembunyikan benda itu di dalam api surgawi sebelumnya. Tidak heran benda itu tidak terdeteksi. Mu Qingluan lalu berkata, ini memang darah esensi Phoenix kuno, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junzhe lalu berkata, untungnya benda itu tidak ditemukan olehnya. Kalau sampai ditemukan pasti akan sangat merepotkan. Hei, kalian berdua jangan memberitahu masalah ini kepada siapapun, ucap dari Feng Junzhe. Mu Qingluan dan Lin Yan lalu mengangguk. Lin Yan lalu berkata, darah esensi Phoenix kuno telah dikeluarkan olehnya. Tetapi kenapa ekspresinya seperti itu? Tanya dari Lin Yan. Sepertinya ada lebih dari 3 tetes darah esensi Phoenix kuno. Sisanya masih berada di tubuhnya. Kemungkinan dia tidak bisa mengeluarkannya, ucap dari Feng Junzhe. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Lin Yan. Mu Qingluan lalu berkata, bagian dalam Phoenix kuno mengandung kekuatan garis keturunan suku Hyphen Demon Phoenix. Tidak mungkin orang biasa untuk menyerapnya. Bagaimanapun juga ketahanan tubuh manusia jauh lebih rendah daripada Hyphen Demon Phoenix. Jika seseorang memaksa untuk menyerapnya, kemungkinan orang itu akan meledak. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah membantunya mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno yang tersisa di dalam tubuhnya, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junzhe lalu berkata, tidak ada cara lain untuk mengeluarkannya. Suhu api surgawi sangat tinggi dan menyebabkan beberapa energi darah esensi Phoenix kuno menyebar. Mari kita lihat situasinya dulu, ucap dari Feng Junzhe. Sementara itu mereka bertiga berbicara, kulit Xiaoyan menjadi panas mendidih. Warna juga berubah menjadi merah darah. Pikiran Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk menekan pemberontakan dari dalam tubuhnya. Xiaoyan lalu berkata di dalam hatinya, aku tidak percaya aku tidak dapat menaklukkan benda ini setelah berhasil memurnikannya, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak keluar dari tubuhnya, menyerbu energi yang tersebar di dalam tubuhnya. Dalam waktu kurang dari 10 menit, energi hijau merah yang tersebar di seluruh tubuhnya telah berkumpul. Energi itu berubah menjadi cluster energi hijau seukuran telapak tangan. Xiaoyan menghela nafas lega setelah melihat energi berhasil dikumpulkan. Nyala api hijau giok melonjak keluar, berubah menjadi kuali api membungkus cluster energi tersebut. Suhu kuali api dengan cepat naik. Suhu yang sangat tinggi secara bertahap menyebabkan benih energi hijau merah lenyap dan berubah menjadi gumpalan kabut hijau merah yang perlahan-lahan melayang keluar dari kuali api. Kabut hijau melayang keluar dan bergabung ke dalam tubuh Xiaoyan. Xiaoyan lalu bergumam, darah esensi Phoenix kuno ini memang obat spiritual yang hebat. Tetapi kemungkinan efeknya akan jauh lebih tinggi jika digunakan untuk memurnikan pil obat, ucap dari Xiaoyan di dalam hatinya. Pada saat ini masih ada 2/3 klaster energi hijau di kuali. Hanya 1/3 yang bisa diserap oleh tubuh Xiaoyan. Jika Xiaoyan menyerap semuanya, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak. Penyempurnaan di dalam kuali api tidak berhenti. Gelombang demi gelombang kabut hijau merah terus naik menutupi setiap inci tubuh dari Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan berangsur-angsur mulai menunjukkan tanda-tanda rasa sakit. Xiaoyan lalu menghela nafas saat merasakan rasa sakit yang samar. Xiaoyan kembali bergumam, sialan, aku sudah berlebihan, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Sementara itu tubuh Xiaoyan yang berwarna merah darah berangsur-angsur berkurang. Mu Qingluan lalu berkata, apakah dia menyerap darah esensi Phoenix kuno? Tanya dari Mu Qingluan. Feng Junzhe lalu mengangguk. Mu Qingluan kembali berkata, darah esensi Phoenix kuno memang memiliki efek untuk meningkatkan kekuatan tubuh seseorang. Tetapi jika berlebihan tubuhnya pasti akan meledak, ucap dari Mu Qingluan.
Lin Yan segera berkata, sepertinya ada sesuatu yang tidak beres, ucap dari Lin Yan. Tatapan Feng Junze dan Mu Qingluan beralih kepada Xiaoyan. Melihat itu Mu Qingluan tertawa dan berkata, inilah contohnya seperti apa yang aku katakan tadi. Tubuhnya tidak mampu menyerap begitu banyak darah esensi Phoenix kuno, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junze lalu melangkah maju dan muncul di samping tubuh Xiaoyan. Tangannya terulur, tetapi dihentikan oleh Mu Qingluan. Mu Qingluan lalu berkata, saat ini bagian tubuh Xiaoyan dalam keadaan penuh. Jika ada energi yang dimasuki, kemungkinan tubuhnya akan benar-benar meledak, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junze lalu berkata, jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan mati, ucap dari Feng Junze. Jangan khawatir, mungkin dia punya rencana lain, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junze dan dua lainnya terfokus kepada Xiaoyan yang membengkak. Pembuluh darah di kulitnya mulai pecah. Darah-darah merembes keluar. Melihat Xiaoyan seperti itu, Feng Junze segera mengangkat tangannya. Energi dalam yang agung melonjak, mengeluarkan darah esensi Phoenix kuno dari tubuh Xiaoyan. Mu Qingluan yang hanya bisa menghela napas melihat apa yang dilakukan oleh Feng Junze. Baru saja Feng Junze akan mentransfer energi itu ke tubuh Xiaoyan, mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka. Xiaoyan segera membentuk segel tangan. Sepasang sayap tulang dengan cepat menyebar. Gelombang demi gelombang energi hijau merah mengalir ke sayap tulang di punggung Xiaoyan. Sayap tulang perlahan memanjang. Tubuh Xiaoyan dengan cepat menyusut. Feng Junze dan dua lainnya terkejut saat melihat sayap tulang besar di punggung Xiaoyan itu. Mu Qingluan lalu berkata, ini adalah sayap Hyphen Demon Phoenix, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junze lalu berkata, iya, kamu benar. Saat itu aku pernah melihat beberapa iblis tua dari suku Hyphen Demon Phoenix menggunakannya. Meskipun sepasang sayap milik Xiaoyan ini tidak memiliki bulu Phoenix, aromanya mirip dengan sayap Hyphen Demon Phoenix, ucap dari Feng Junze. Jangan-jangan dia telah membunuh anggota suku Hyphen Demon Phoenix. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia memiliki darah esensi Hyphen Demon Phoenix dan sepasang sayap Hyphen Demon Phoenix ini? Jika suku Hyphen Demon Phoenix tahu hal ini, kemungkinan besar mereka akan mengirim ahli untuk membunuh Xiaoyan, ucap dari Mu Qingluan. Feng Junze lalu mengangguk. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan berkata, maaf, aku tidak berharap hal-hal seperti ini terjadi, ucap dari Xiaoyan. Feng Junze segera bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tanya dari Feng Junze. Xiaoyan berdiri dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan luar biasa melonjak dari tubuhnya. Teriakan Xiaoyan bergemuruh. Hua! Mendengar itu Feng Junze lalu berkata, teriakan Phoenix Auman Naga. Feng Junze kembali berkata kepada Xiaoyan, kamu harus menyembunyikan sayap Hyphen Demon Phoenix. Cobalah untuk tidak menggunakannya. Jika suku Hyphen Demon Phoenix melihatnya, kemungkinan besar kamu akan menghadapi masalah yang besar, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu mengangguk. Dia pun mengembalikan sayap tulang ke tubuhnya. Feng Junze kembali berkata, anak kecil, karena kamu baik-baik saja, bisakah kamu memberitahuku di mana gurumu berada? Ucap dari Feng Junze. Tangan Xiaoyan tiba-tiba mengepal saat mendengar pertanyaan dari Feng Junze. Xiaoyan lalu berkata, Feng tua juga seharusnya menyadari masalah tentang guru saat itu, bukan? Tanya dari Xiaoyan. Dia tidak bersamaku saat sesuatu terjadi kepadanya. Han Feng memberitahuku orang tua itu mati saat memurnikan pil obat. Tentu saja aku tidak akan percaya itu, ucap dari Feng Junze. Guru memang dirugikan oleh Han Feng saat itu, ucap dari Xiaoyan. Dasar bajingan ini. Yao Chen telah membesarkannya, tetapi dia berani mengkhianati gurunya. Apakah dia sudah tidak punya hati nurani, ucap dari Feng Junze. Mu Qingluan lalu bergumam, Yao Chen, mungkinkah dia teman baik guru? Kepala papiliun bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen, Yao Zunze, ucap dari Mu Qingluan di dalam hatinya. Mendengar kata-kata Feng Junze, Xiaoyan terkejut dan berkata, kepala papiliun? Tanya dari Xiaoyan. Feng Junze kembali berkata, papiliun bintang jatuh didirikan olehku dan Yao Chen. Tetapi tempat itu dikelola olehku, meskipun dia telah hilang selama bertahun-tahun. Posisi kepala papiliun tetap ada kepadanya, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu mengangguk. Setelah aku kembali, aku akan memberi perintah kepada para ahli untuk mencari si bajingan Han Feng itu. Aku pikir bajingan Han Feng masih hidup. Jika dia jatuh ke tanganku, aku pasti akan membuatnya menderita, ucap dari Feng Junze. Kamu tidak perlu mencarinya, ucap dari Xiaoyan.
Xiaoyan lalu menjentikan jarinya dan botol giok muncul di cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol. Tubuh spiritual ilusi segera dilepaskan. Melihat tubuh spiritual itu, Feng Junze terkejut dan berkata, Han Feng! Han Feng lalu berkata, Feng Junze! Melihat Feng Junze di depannya, Han Feng segera berbalik untuk melarikan diri. Feng Junze lalu mengulurkan tangannya, kekuatan hisap keluar yang dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu ia meraih leher Han Feng. Feng Junze lalu berkata, bajingan, kamu berani menyerang gurumu sendiri. Jika bukan karena Yao Chen, kamu pasti sudah ditelan oleh hewan liar, ucap dari Feng Junze. Han Feng lalu berkata, jangan bunuh aku, jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa oleh seseorang dari Hall of Soul, ucap dari Han Feng. Mendengar kata-kata itu, Feng Junze lalu terkejut dan berkata, Hall of Soul, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu berkata, Feng Tua, Hall of Soul tampaknya mengincar kekuatan spiritual guru. Sekarang guru sudah jatuh ke tangan mereka, ucap dari Xiaoyan. Sepertinya Hall of Soul tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu, tetapi juga kemampuannya dalam memperbaiki Bill. Sepertinya Hall of Soul mempunyai rencana besar. Rencana itu membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa. Selama pertarungan besar di Istana Kuno, aku dan Yao Chen pernah bertempur dengan Hall of Soul. Kemungkinan mereka tertarik dengan kemampuan Yao Chen saat itu, ucap dari Feng Junze. Istana Kuno, ucap Xiaoyan terkejut. Ya, Istana Kuno itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu Istana Kuno menarik lebih dari setengah ahli dari daratan tengah yang berada di kelas Dozong ke atas. Metode Qi yang kamu kuasai sekarang diperoleh oleh Yao Chen dari tempat itu, ucap dari Feng Junze. Tatapan Feng Junze beralih kepada Han Feng. Lalu dia kembali berkata, di mana Yao Chen ditahan, ucap dari Feng Junze. Han Feng berkata, wilayah barat kota dunia bawah daratan tengah. Ada aula cabang Hall of Soul di sana. Yao Chen dipenjara di sana, ucap dari Han Feng. Kota dunia bawah ya, tidak disangka ada aula cabang Hall of Soul di sana. Berapa banyak tetua dari kelas Dozun di sana? Tanya dari Feng Junze. 1, ucap dari Han Feng. Bangsat, jangan menipuku, kamu kira aku tidak tahu tentang Hall of Soul? Cabang dari Hall of Soul setidaknya memiliki seseorang kepala dan wakil kepala mereka pasti berada di kelas Dozun, ucap dari Feng Junze. Tubuh Han Feng seketika bergetar mendengar kata-kata Feng Junze. Feng Junze lalu melempar Han Feng kepada Xiaoyan. Dia berkata, simpan dia, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan pun memasukkan Han Feng kembali ke dalam botol giok. Xiaoyan lalu berkata, Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya dari Xiaoyan. Kita harus menunggu. Aku akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidikinya, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Aku akan kembali ke Pavilion Bintang Jatuh. Setelah itu aku akan memulai menyelidiki Hall of Soul. Bagaimana denganmu sekarang? Tanya dari Feng Junze. Aku akan pergi ke wilayah daratan tengah. Masih ada sekitar 1 tahun lagi sampai Pil Gathering Menara Pil. Aku ingin berpartisipasi di sana, ucap dari Xiaoyan. Pil Gathering ya, ucap dari Feng Junze. Tidak buruk, dulu Yao Qing pernah menjadi juara Pil Gathering saat itu. Kamu tidak boleh mengurangi reputasinya. Terlebih lagi setahuku 10 besar dalam Pil Gathering ini dapat memperoleh hak untuk menaklukkan 3000 Burning Flame, ucap dari Feng Junze. Feng Junze lalu mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu dia menyerahkannya kepada Xiaoyan dan berkata, ambil batu giok bintang ini. Jika kamu bertemu masalah yang tidak dapat diselesaikan, hancurkan batu giok ini. Aku akan segera datang, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan menerima potongan batu giok itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Xiaoyan lalu berkata, terima kasih Feng Junze, ucap dari Xiaoyan. Baiklah, aku tidak akan tinggal lebih lama lagi. Berhati-hatilah, ucap dari Feng Junze. Xiaoyan lalu menganggukkan kepalanya. Xiaoyan dan Lin Yan pun segera turun dari tubuh elang itu. Feng Junze lalu bergumam, orang tua, akhirnya aku mendapatkan informasi tentangmu. Percayalah bahwa aku pasti akan menyelamatkanmu kali ini, ucap dari Feng Junze di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan dan Lin Yan bergegas turun ke puncak gunung dan mendarat di atas pohon. Lin Yan kemudian bertanya, setelah ini kamu berencana untuk kemana? Tanya dari Lin Yan. Xiaoyan lalu berkata, kamu tahu Menara Pil di mana? Tanya dari Xiaoyan. Lokasi Menara Pil berada di kota Pil.
Tempat itu memiliki mayoritas alkemis tertinggi di seluruh benua. Masih jauh dari sini untuk mencapai ke sana. Bahkan dengan menggunakan lubang spasial akan membutuhkan waktu 1 bulan atau lebih, ucap dari Lin Yan. Kalau begitu kamu yang akan memimpin untuk pergi ke sana. Kita cari kota dengan lubang spasial terlebih dahulu, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Lin Yan lalu berkata, baiklah, kebetulan klan Liu Qing juga terletak di wilayah itu, ucap dari Lin Yan. Liu Qing ya, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, iya, orang itu sangat merindukanmu dan sering sekali membicarakanmu, ucap dari Lin Yan. Hahaha, kalau begitu kita bisa berkunjung ke sana, ucap dari Xiaoyan. Lin Yan lalu mengangguk, punggungnya bergetar, sepasang sayap dolphin melebar, sayapnya segera mengepak. Xiaoyan pun mengikutinya dari belakang. Sementara itu di alam Gu, sosok wanita duduk bersila di atas batu. Wanita itu mengenakan pakaian hijau. Wanita itu ternyata Sun Er. Sun Er berdiri dan melirik ke arah belakang dan berkata, Ling Tua, tunjukkan dirimu, ucap dari Sun Er. Ling Tua berkata, persepsi nona muda memang sangat hebat. Aku baru saja tiba, tapi aku sudah ditemukan, ucap dari Ling Tua. Ada apa Ling Tua datang ke sini? Aku tidak tertarik pada apapun yang terjadi di klan, ucap dari Sun Er. Tapi kupikir nona muda pasti akan tertarik dengan apa yang akan aku katakan sekarang, ucap dari Ling Tua. Kalau begitu berbicaralah, ucap dari Sun Er. Ada informasi tentang seorang pemuda bernama Xiaoyan telah muncul di wilayah utara daratan tengah, ucap dari Ling Tua. Benarkah? Tanya dari Sun Er. Ling Ying lalu mengangguk. Sun Er segera berbalik dan turun dari puncak gunung. Sun Er lalu berkata, beritahu bahwa aku akan segera meninggalkan alamku, ucap dari Sun Er. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan tidak lupa gue bakalan terus berterima kasih buat kalian yang mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendonasikan sedikit rezekinya lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan maaf banget ya, sekarang tuh jadi kurang konsisten anjir. Nggak tahu kenapa lagi pada sehari-hari sibuk gimana gitu ya. Coba nanti kita atur formasi ulang lagi 4-4-2 nya atau 4-3-3 nya deh. Terima kasih semuanya dan assalamualaikum, dadah.